Assalamualaikum, salam sehat buat kita semua. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa subscribe ya. Ini kita akan belajar untuk melanjutkan pembahasan tema 3 kelas 6, yaitu muatan IPS mengenai penemuan-penemuan yang berdampak pada kehidupan manusia. Kali ini kita akan melihat untuk penemuan jam, komputer, lampu lalu lintas, telepon, dan teori Craig yang berdampak bagi kehidupan manusia serta manfaatnya. Baiklah, kita mulai pembahasannya. Perkembangan kehidupan manusia mengalami perubahan setelah adanya jam. Dahulu, orang melihat waktu atau menentukan waktu dengan mengira-ira, yaitu dengan melihat posisi matahari. Jika matahari itu tepat di atas benda, di atas kepala kita, dan bayangan tepat di bawah kita, maka itu menunjukkan tengah hari. Nah, sekarang perkiraan itu sudah tidak berlaku. Waktu sudah terlihat secara tepat pada jam. Nah, sehingga saat ini waktu yang dilihat untuk orang yang berbeda dalam satu tempat yang sama menghasilkan waktu yang sama, karena sudah tidak ada lagi perkiraan. Waktunya sudah tepat, langsung dilihat dari jam. Bagaimanakah penemuan jam dan dampaknya? Penemuan jam tidak lepas dari tokoh penemunya, yaitu Peter Henlein. Dia berkebangsaan Jerman. Meskipun kita tahu ya, jam-jam yang beredar di Indonesia maupun di dunia yang terkenal adalah buatan Swiss, tapi ternyata pembuat jam pertama berasal dari Jerman. Jam mekanik mengalami perkembangan yang awalnya pada tahun 1430 hanya berupa jam pegas, sudah digunakan oleh masyarakat Eropa. Pada tahun 1956 berkembang. Jam itu sudah berbentuk jam lonceng yang menggunakan jarum penunjuk menit. Kemudian pada tahun 1920 sudah ditemukan jam saku dan berkembang menjadi jam tangan. Nah, sekarang ini sudah berkembang jam mekanik dan jam digital dalam berbagai bentuk dan ukuran. Nah, jam mekanik itu kalian sudah tahu tentu, jam yang menggunakan penunjuk jam, menit, kemudian detik. Kalau jam digital itu jam elektronik yang tidak menggunakan jarum jam ya. Oke. Nah, seiring perkembangan zaman, ternyata jam itu nggak hanya berfungsi sebagai penentu waktu atau penunjuk waktu, tetapi juga sebagai aksesoris yang memiliki nilai lebih. Bahkan dapat melihat kedudukan seseorang atau prestis seseorang ya. Karena jam itu nggak hanya sekarang kita lihat harganya seperak 2 perak ya, tetapi berjuta-juta, ada yang sangat mahal. Nah, tapi fungsi utamanya sama, yaitu sebagai penunjuk waktu. Apa dampak dari penemuan jam tersebut? Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu dengan tepat tanpa perkiraan. Yang kedua, dapat menyusun rencana kegiatan dengan tepat dan pasti, karena waktunya sama untuk satu daerah ya, untuk waktu Indonesia bagian barat, tengah, timur itu kalau dalam satu satuan waktu maka sama. Berikutnya, dengan adanya jam dapat mendidik manusia untuk lebih disiplin. Pengaturan waktu juga berlaku di jalan. Pengaturan waktu di jalan tentu saja sangat menentukan keselamatan pengguna jalan yang diatur oleh lampu lalu lintas. Nah, ini dia tokoh yang berperan dalam penemuan lampu lalu lintas yang sangat menentukan keselamatan pengguna jalan ketika berada di jalan raya. Oke, dia adalah Gareth Augustus Morgan. Dia adalah penemu lampu lalu lintas yang disusun menggunakan rangkaian paralel. Apa dampak atau manfaat dengan adanya penemuan lampu lalu lintas ini? Yang pertama, lampu lalu lintas ini mengatur lalu lintas sehingga mengurangi kemacetan.
Selain itu juga mengurangi kecelakaan sehingga menyelamatkan para pengguna jalan. Pengguna jalan ini berupa pengendara maupun pejalan kaki ya. Manfaat itu dapat dirasakan kalau kita tertib berlalu lintas. Untuk itu, mari kita tertib berlalu lintas, baik sebagai pengendara maupun sebagai pejalan kaki. Sama-sama pengguna jalan, mari patuhi tata tertib lalu lintas. Karena mematuhi tata tertib lalu lintas adalah bagian dari melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Itu tadi penemuan lampu lalu lintas yang berdampak pada pengguna jalan, baik pengendara maupun pejalan kaki. Berikutnya adalah penemuan komputer dan dampaknya. Komputer sudah tidak asing lagi bagi kalian. Namun, tahukah kalian siapa penemunya? Dia adalah Charles Babbage yang dikenal sebagai bapak komputer. Awalnya hanya menemukan berupa mesin hitung berupa kalkulator otomatis. Dia menemukan kalkulator otomatis itu untuk mengurangi kesalahan menghitung yang dulu hanya menggunakan tabel matematika. Bagaimana perkembangannya dari kalkulator otomatis sampai terbentuk komputer seperti sekarang ini yang sudah berkembang menjadi laptop dengan berbagai ukuran dan berbagai kelebihan. Dan perkembangan komputer berikut ini. Nah, dulu sebelum Charles Babbage menemukan kalkulator otomatis, orang-orang sudah menggunakan abakus. Mungkin kalian juga menggunakan abakus ketika kelas 1 untuk berhitung. Nah, itu adalah komputer tradisional sebelum ditemukannya komputer oleh Charles Babbage. Tahun 1839, komputer listrik sudah mulai dibuat. Sehingga pada tahun 1971, email atau surat elektronik berhasil dikirimkan untuk pertama kalinya. Nah, kalian kenal email kapan? Ini sudah tahun 1971 loh. Jadi kalau kalian belum mengenal email atau mungkin belum pernah menulis dengan email, maka ya sudah ketinggalan kan ya. Itu sudah tahun 1971. Bahkan Bu Guru belum lahir pun email sudah digunakan. Saya pun juga ketinggalan. Saya baru kenal email sekitar tahun 2004-an. 2004-an baru mengenal email. Setelah email berhasil dikirim 1973, pertama kali komputer menggunakan keyboard dan mouse. Nah, pada tahun 1975, komputer dengan harga terjangkau untuk rumah untuk masyarakat umum sudah bisa dibeli. Pada tahun 1983, internet dengan jaringan global mulai diciptakan sehingga pada tahun 1994 komputer sudah menggunakan internet bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, sampai sekarang bahkan komputer dengan jaringan internet sudah bisa digunakan oleh semua lapisan masyarakat dengan syarat sudah ada jaringan internet di sekitarnya. Apa dampak ditemukannya komputer? Yang pertama, di bidang pendidikan, dampak positifnya apa? Kalian sudah merasakan sebagai sarana PJJ. Walaupun guru dan murid tidak bertatap muka, namun bisa bertatap muka secara online dengan bantuan komputer. Tentu saja komputer yang tersambung atau terkoneksi dengan jaringan internet. Yang kedua, sebagai sarana tulis-menulis yang mudah, bisa dihapus tanpa meninggalkan bekas ya. Bisa menggambar tanpa kita harus memiliki skill atau kemampuan menggambar, karena bisa dengan mengpaste dari gambar di internet atau download. Yang ketiga, sebagai sarana informasi, bisa mencari berbagai informasi atau pembelajaran pengetahuan dari internet dengan adanya komputer. Dapat menambah wawasan dengan adanya fasilitas pencarian di halaman komputer yang terhubung oleh internet. Berikutnya adalah sebagai sarana hiburan.
Sarana hiburan ini hanya sebagai tambahan, yang utamalah yang harus kalian manfaatkan sehingga kita bisa mengurangi dampak negatifnya. Yang terakhir, komputer bisa meningkatkan motivasi belajar sehingga dapat meningkatkan kemampuan maupun prestasi belajar. Oke, dampak negatifnya ada. Inilah yang harus kita perkecil. Yang pertama, banyak plagiat. Plagiat itu pencuri atau peniru karya orang. Kalau dari komputer berarti karya tulis dalam bentuk tulisan. Karena orang tinggal copy paste. Ini yang harus dihindari. Yang kedua, ada ketergantungan game online sehingga banyak anak maupun orang dewasa yang malas belajar ataupun malas bekerja. Muncul sikap individualis dan malas. Yang terakhir, berkurangnya budaya menulis karena semua serba digital. Berarti menulis itu penting, sangat penting karena mengasah juga kemampuan motorik halus ya. Apa dampak ditemukannya komputer dalam bidang sains? Dalam bidang sains, dampak positifnya yaitu mendorong penemuan baru dan mendorong sikap kreatif serta kritis pada diri seseorang. Lalu dampak negatifnya apa? Muncul sikap malas tadi karena banyak waktu yang terbuang untuk game online atau kegiatan yang kurang bermanfaat lainnya. Sehingga juga akan memicu munculnya berbagai kejahatan atau cybercrime. Orang bisa membajak sesuatu melalui telepon maupun melalui komputer. Berikutnya, di negara kita berkembang sudah teknologi pesawat. Beliau adalah bapak teknologi kita, yaitu Bapak B.J. Habibie. Almarhum B.J. Habibie dikenal sebagai Bapak Crack, Mr. Crack. Beliau ialah yang menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang yang digunakan oleh beberapa negara. Nah, teori inilah yang melambungkan nama beliau sehingga beliau dikenal di Indonesia, dikenal pula di luar negeri. Bahkan beliau di Jerman sudah diakui sebagai orang yang punya kemampuan intelektual yang luar biasa. Berikutnya adalah ini yang sering kalian lihat, kalian dengar sehari-hari. Kalian tentu sering mendengarkan musik maupun berita dari radio, baik radio yang secara fisik nyata maupun radio yang berada di handphone. Nah, siapa sih yang menemukan radio? Bagaimana sih radio bisa tercipta? Dialah adalah Guglielmo Marconi, penemu radio yang pertama kali menemukan telegraf. Lalu penemuan radionya ini diikuti penemuan-penemuan yang lainnya, yaitu telegram dan teknologi radar. Apa sih manfaat radio dalam bidang pendidikan? Satu, sebagai sarana belajar, kemudian sarana informasi, komunikasi, serta hiburan, serta membuat pembelajaran menjadi efektif, efisien, dan menyenangkan. Apa manfaatnya di bidang ekonomi? Tentu saja, radio itu sebagai sarana promosi untuk menarik pelanggan, sehingga dapat memperluas jangkauan pasar dan pelanggan. Penemuan telepon berikutnya, ini adalah yang sering orang terjadi kesalahan ya. Orang mengenal penemu telepon adalah Alexander Graham Bell, padahal dialah Anthony Meucci yang pertama kali menemukan telepon. Beliau menemukan telepon pada tahun 1849 dan mematenkan telepon tersebut pada tahun 1871. Namun orang awam masih melihat Alexander Graham Bell yang menemukan telepon, padahal penemu telepon yang pertama adalah Antonio Meucci yang berkebangsaan Italia. Telepon ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita.
Yang pertama adalah sebagai sarana untuk komunikasi. Nah, namun di bidang ekonomi juga berfungsi sebagai sarana promosi dan sarana untuk menjangkau pasar. Bahkan dengan berkembangnya telepon menjadi telepon genggam atau handphone, banyak sekali orang-orang promosi melalui akun di WA untuk mempromosikan barang dagangannya. Demikian tadi penjelasan lanjutan mengenai penemuan-penemuan yang mengubah kehidupan manusia. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih banyak. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa.